semuanya. Kalau ada yang berkaca, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai, akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bella Nasari, Dwi, Febriansyah. Siapa aja yang bilang? Yusuf sama Febriansyah. Berapa hari nih? Kayaknya dia. Kalinya dia. Orang kita dia datang orangnya. Ada kepentingan dia Pak. Jadi dispensasi punya ya. Iya Pak. Oke lah kalau gitu untuk absensi tinggal buatannya. Oke, sembari kita akan memulai pembelajaran, Bapak ingin memastikan terlebih dahulu, tolong dicek kembali kesiapan kalian dalam pembelajaran untuk mengasingkan hal-hal yang di luar pelajaran kimia. Kemudian siapkan buku catatannya dan buku cetakannya agar kita bisa lebih maksimal dalam pelajaran kimia. Dan sebelum itu pastikan posisi kalian, kursi, meja, dan sampah-sampah juga ada ya. Sudah dikasih kan? Sudah. Oke, sudah. Kita akan masuk ke pengantar awal. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bab ketiga atau bab terakhir. Namun pada bab ini submaterinya sangat banyak, mengingat bab 2 telah diakhiri di pertemuan yang lalu, yaitu tentang sel elektrolisis dan sel voltase, yang dimana disampaikan oleh kelompoknya Zikri dan kawan-kawan waktu itu ya. Nah, oleh karena itu kita pada hari ini masuk ke bab baru yang berjudul kimia organik atau turunan alkana. Nah, kenapa bisa turunan alkana? Itu tak lain tak bukan hari ini berkaitan sama pelajaran yang saat kalian pelajari di kelas 11 maupun di SMP lalu. Masih pernah ingat kan tentang hidrokarbon minyak bumi? Ingat, itu pelajaran yang sudah kalian pelajari di kelas 11 atau 10 lalu. Nah, oleh karena itu di kelas 12 ini pada bab ini kita akan melanjutkan pembelajaran hidrokarbon itu yang lebih detailnya lagi atau lebih ke aplikasinya, yaitu tentang turunan alkana dan turunan alkana. Nah, pada hari ini mengingat di bab ini cukup banyak topik-topiknya, ada haloalkana, ada alkohol, aldehid, asam karboksilat dan seterusnya, maka kita bagi pembahasannya dalam beberapa pertemuan. Nah, dalam perencanaan Bapak estimasi kita butuh kurang lebih 13 kali pertemuan untuk menghabiskan di bab ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang haloalkana dulu. Haloalkana sama alkohol. Yang dimana ini ada sajian presentasi yang sudah Bapak siapkan. Nah, supaya kalian lebih mengena pembahasannya akan dibahas, Bapak akan memberikan pertanyaan tematik terlebih dahulu nih terkait pengantar pembelajaran kita. Kalian pernah dengar kata alkohol? Ya, tentu kita semua pernah dengar ya. Kemudian tentang yang dimana alkohol ini ada di sekitar kita. Saya berikan satu contoh apa saja yang
di sekitaran kita mengandung alkohol? Spiritus, terus yaitu digunakan untuk apa sih Kri? Ya, untuk bahan bakar menyalakan api ya. Nah selain itu ada lagi? Thinner. Kemudian apa? Selain itu, yang biasa kalian gunakan setiap hari dan semuanya kalian gunakan nih. Vakum. Nah benar, vakum. Vakum itu yang kita gunakan tak lain tak bukan ada mengandung alkoholnya. Nah, maka di saat ini kita lebih mengedepankan pembahasan tentang alkohol dan makanan. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita alkohol dan makanan ini sangat banyak diterapkan. Nah, oleh sebab itu kita harus mendalaminya, dan sejauh ini kan kita merasakan nih betapa banyaknya manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari dan mengetahui bahwa alkohol itu ada di sekitaran kita. Nah, mula-mula Bapak akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Ini dia judulnya ya, pengenalan senyawa turunan alkana dan alkohol di kelas 12. Nah, di sini kita akan mendalaminya, dimulai dari tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini dulu. Nah, namun sebelum kita masuk ke sini, Bapak ada ingin mengajak kalian peregangan terlebih dahulu. Mengingat kita masuknya di jam siang ya, pukul 1, maka sebaiknya kita coba peregangan dulu, ice breaking. Nah, siap untuk ice breaking? Siap. Oke, seluruhnya diperkenankan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kita ikuti arahan yang telah disajikan oleh Bapak. Dan di sini ice breakingnya kurang lebih 2-3 menit nih. 2 menit 35 detik. Dipastikan berjarak ya dengan kawan-kawannya ya. Karena tahu nanti ada yang mental kawannya karena gerakan ice breaking. Nah, oke, bisa kita mulai? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikuti gerakannya. Yuk, giring-giring kepala kau. Gerak. Nah. Oke, orang menyalakan gas. Monggo. Hektar. Yuk, hanya agak buatkan gerakan kelilingnya ya. Ngipas. Oke. Nah, cair. Wow.
Starter rambut lu pakai gas refill. Nah, awalnya syuting dulu supaya ngantuk-ngantuk kita mulai menjauh gitu. Nah, oke, sebelum masuk ke materi, kita perhatikan nih video yang sudah persiapkan untuk pengantar awal pembelajaran kita. Mari disimak. Beli, tetapi sudah saya baca ada kandungan alkoholnya. Sebaiknya dibuang atau dihabiskan. Boleh dipakai karena itu cuma di luar saja kemudian dibuang. Jadi pembahasan hukumnya itu dibagi dua. Pemakaian untuk luar itu lebih aman, masih dibolehkan dibandingkan dengan pemakaian untuk dalam ini. Nanti dirinci untuk yang luar itu bagaimana, untuk dalam gimana. Misalnya alkohol dipakai untuk luar seperti alkohol antiseptik. Ya boleh atau tidak? Boleh, cuma pakai di luar masih boleh. Namun yang jelas semua dipakai di dalam, intinya zat alkohol sendiri, zatnya bukan sendiri campurannya, zat alkohol sendiri itu bukan khamar. Karena Nabi SAW itu mengatakan kaidah untuk khamar, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala sesuatu yang memabukkan. Nanti kalau sudah bercampur dan itu ada dalam miras, nah itu baru jadi khamar. Oke, dari cuplikan tadi, ada yang tahu makna dari penyampaiannya tadi? Alkohol belum tentu haram. Ya, alkohol belum tentu haram. Ada lagi selain yang disampaikan Fitri? Yang memabukkan biasanya adalah Ada khamar. campurannya. Campurannya. Iya, kalau yang ada campurannya untuk alkohol berwarna. Nah, jadi selama ini kan paradigma kita anggap semua yang memabukkan adalah alkohol. Nah, ternyata secara ilmiah alkohol itu tidak memabukkan sifatnya, melainkan yaitu zat campuran yang senyawanya terpisah dengan yang memabukkan itu. Nah, contoh seperti alkohol murni, yang kita lihat sendiri antiseptik. Nah, itu sifatnya sangat dingin dan juga menghilangkan bakteri. Tapi kenapa Pak? Kenapa selama ini ada yang anggap bahwa alkohol itu memabukkan? Ya karena hal itu dimaknainya sama. Semestinya yang memabukkan itu adalah sesuatu yang ada selain alkohol dan senyawa lainnya, maka disebut dengan khamar. Nah, oleh karena itu zaman-zaman dulu orang-orang yang bilang bahwa yang memabukkan itu adalah khamar. Nah, jadi kalau alkohol itu jika pemakaiannya luar udah jelas tuh, itu tidak jadi problematik. Yang di dalam lah yang tergantung tuh. Kalau seandainya campurannya murni alkohol saja, maka diperbolehkan. Ada yang tahu makanan apa yang jelas mengandung alkohol? Yang biasa di lebaran-lebaran itu? Nah, apa ya, itu mengandung alkohol tuh, dari fermentasinya, dan itu murni alkohol. Buktinya apa? Adem di mulut, panas di dalam perut. Nah, itu dia tuh. Dan itu tidak memabukkan. Nah, yang memabukkan itu seperti ya kita tahu lah, kamar yang di daerah-daerah kita yang disalurkan wah ya. Nah itu kan campurannya apa? Banyak, dari air kelapa, kemudian dan larutan lainnya. Gitu. Jadi tolong ya diingat bahwa yang memabukkan itu belum tentu. Yang memabukkan itu adalah kamar, dan yang alkohol itu belum tentu adalah khamar. Oke, itu pengantar di awal. Sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana materi kita. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan kita belajar pada hari ini buat apa. Nah, pada kesempatan ini target kita yaitu kita ada 4 poin yang dimana kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan berbagai golongan senyawa turunan alkana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gugus fungsi dan senyawa turunan alkana. Ketiga adalah berdasar alkohol. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis alkohol. oke, itu ya gambarannya. Ada 4 target yang kita rencanakan pada hari ini. Nah, ini merupakan peta konsep yang akan kita bahas.
Pertama-tama kita harus tahu dulu alkana itu apa saja turunannya. Setelah kita sudah mengetahui, maka kita akan masuk ke gugus fungsi. Gugus fungsinya apa? Kemudian selanjutnya barulah kita akan mengklasifikasikan secara umum. Dan yang terakhir baru kita menyinggung salah satu turunan alkana, yaitu alkohol dan haloalkana. Nah, pada kesempatan ini alkohol terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pembahasan penerapan dalam manfaatnya dulu, agar kita termotivasi. Kenapa nih harus belajar tentang kimia organik ini, terkhusus di haloalkana dan juga pembahasan alkohol. Oke, coba si Andre, bacakan Andre. Mengapa senyawa organik ini penting? Referensi dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa turunan alkana dan alkohol sekedar silau ya. Boleh bantu Zikri. Mengapa senyawa organik ini penting? Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa turunan alkana dan alkohol bukan sekedar teori di buku, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Memahami struktur dan sifatnya membuka wawasan tentang berbagai aplikasi di bidang. Pertama, ada farmasi. Banyak obat-obatan yang kita konsumsi mengandung senyawa turunan alkana atau alkohol. Misalnya, etanol digunakan sebagai pelarut dalam berbagai sediaan obat. Oke. Kedua, ada makanan dan minuman. Alkohol atau etanol adalah komponen utama dalam minuman beralkohol. Senyawa turunan alkana lain seperti ester memberikan aroma khas pada buah-buahan dan bahan pangan. Tiga, produk rumah tangga. Dari pembersih lantai, disinfektan hingga parfum, senyawa organik ini berperan penting dalam formulasi produk yang kita gunakan setiap hari. Yang keempat, terakhir, bahan bakar dan industri. Etanol dapat digunakan sebagai biofuel dan senyawa turunan alkana lainnya menjadi bahan baku penting dalam industri plastik, cat, dan tekstil. Oke, terima kasih Zikri dan Andre. Jadi terlihat ya betapa pentingnya dan peran krusial sekali alkohol itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari bidang farmasi, makanan dan minuman, produk rumah tangga, dan juga bahan bakar kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari dan memahami betapa besarnya pengaruh alkohol di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke judul terbesarnya dulu, yaitu senyawa turunan alkana. Nah, pada tampilan yang Bapak sajikan ini, senyawa alkana itu merupakan senyawa organik yang dibentuk dari alkana hidrokarbon jenuh. Berarti ingat ya, hidrokarbon jenuh, kata kuncinya yaitu jenuh. Karena di dalam hidrokarbon itu ada dua, tak jenuh dan jenuh. Yang jenuh adalah yang berikatan ikatan tunggal, sedangkan yang tidak jenuh adalah ikatan yang rangkap dua maupun rangkap tiga. Sudah pernah disinggung di materi hidrokarbon. Nah, dan yang jadi sebagai gugus adalah atom yang selain dari hidrogen. Jadi kalau ada suatu yang mengikat atom C, kan hidrokarbon itu terdiri dari dua unsur, karbon dan hidrogen. Maka ketika ada yang berbeda selain hidrogen yang mengikat si C tadi, itu yang disebut dengan gugus fungsi. Nah, yaitu gugus atom pengganti yang menggantikan si posisi H, entah itu salah satu H maupun H yang lainnya. Nah, perubahan kecil dari struktur alkana ini dapat menghasilkan senyawa dengan sifat fisik dan kimia sangat berbeda, bahkan dengan aplikasi yang jauh berbeda pula. Contoh sederhana, metana menjadi metanol ketika satu atom H diganti dengan OH. Nah, ini contoh ya yang terlihat. Ini namanya metana nih. Nih, kita metana. Nah, sedangkan yang di Bapak gambarkan yang di bawah ini, nah ini adalah metanol. Nah, terlihat seperti hampir sama, tetapi perbedaannya adalah di sini.
Nah, yang ini yang disebut gugus fungsi tadi. Gugus fungsi. Yaitu adanya atom yang bukan dari hidrogen, atau bisa dibilang yang menjadi titik fokus yang paling aktif dalam suatu senyawa itu. Nah, oleh karena itulah nih, perbedaan yang hanya satu buah atom ini saja membawakan dampak perubahan nama, perubahan sifat, perubahan wujud. Nah, dan juga akan membawakan perubahan reaksi kimianya. Nah, oleh karena itu dalam bidang farmasi itu salah zat saja itu akan mempengaruhi hasilnya. Dan bahkan jangan zat, konsentrasinya pun jika kita menakan yang berbeda dengan petunjuk yang seharusnya itu akan mempengaruhi hasil yang didapat. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk lebih teliti. Nah, sekarang kita masuk ke gugus fungsi. Yang tadi sudah dibahas, gugus fungsi itu adalah bagian spesifik dari molekul yang bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia senyawa tersebut dan menentukan sifat kimia, ibaratkan sidik jari kimia, fungsi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Pada di senyawa alkohol ini, yaitu senyawanya adalah gugus fungsinya adalah simbolnya OH atau min OH. Ini satu ikatan ya. Nah, dan ini adalah pembahasannya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mendetail ke pembahasan ini, Bapak minta kalian duduk dulu berkelompok supaya Bapak bisa membagikan LKPD-nya. Di sini akan ada Bapak serahkan modul ajar sebanyak per kelompok dan juga LKPD sebanyak per orang. Inilah bahan-bahan yang akan kita pelajari. Oleh sebab itu silakan kalian duduk per kelompok dimulai dari sekarang. Sudah. Oke, duduk lapor kelompok dulu ya. Ini jelas, jelas. Ayo, duduk lapor kelompoknya. Oke, untuk lebih mendalamnya yang akan Bapak terapkan dalam proses pengajaran ini, kalian diharapkan untuk diskusi kelompok dengan metode inquiry. Kemudian jika memadai, kita akan melakukan eksperimen sederhana dengan model molekul ini ya. Perhatikan seluruhnya, ini ada molekul atau model molekul. Ini kita akan praktikkan langsung bagaimana bentuk-bentuk dari gugus fungsi itu. Seperti ini. Oh itu, ya. Mungkin kalian udah pernah ya, waktu hidrokarbon. Nah, di saat materi kimia organik ini kita masih menerapkan ini, hanya saja ini tidak banyak pilihannya. Dan ini pun tergantung unsurnya. Seperti ini, warna biru adalah unsur nitrogen. Kalau OH berarti adalah oksigen. Oksigen ini biasanya berbentuknya nih. Merah. Oke, setelah itu beberapa pertemuan berikutnya kalian akan Bapak berikan studi kasus dan kalian akan dimintakan untuk menyelesaikan materi. Dan yang terpenting pada hari ini kalian akan menyampaikan hasil pencarian tugas yang telah diberikan, yaitu dalam bentuk LKPD ini. Nanti akan Bapak kasih tahu mana-mana saja yang harus diisi, dan itu akan kalian utarakan di depan kelas. Dan yang lain silakan mendengar, bandingkan dengan jawaban yang dari kawan yang menyampaikan. Jika dirasa ada yang berbeda, sampaikan nanti perbedaannya. Nanti kita akan cari mana jawaban yang paling benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembagian LKPD-nya ini. Ini ada identitas, nama, kelas, semester, kelompoknya, mata pelajaran, dan juga tanggal hari ini. Sesuai urutan kelompoknya ya.
yang kelompok 1 buat kelompok 1. Kalian buat 3. 3 sampai 5 orang ya. Yang datang tuh dari kelompok mana? Ini kelompok 1. Apa ya? Langsung di satu kelompok ya? Tidak kan terpisah kan 2 orang tuh. Kalian buat 4. Darman juga. Kelompok berapa nih? 4. Nih? Yang keempat. Oke, 4. Yang terakhir omongan terakhir ya. Harusnya kan lompat tapi belum datangnya. Oke. Nah, setelah LKPD itu, LKPD adalah bagian lembar kerja peserta didik, yang dimana disitulah latihan-latihan yang telah Bapak sajikan yang harus kalian kerjakan. Oleh karena itu, sebagai bentuk pendalaman materinya, kalian diperkenankan menggunakan handphone atau ringkasan yang ada di buku berdasarkan ringkasan yang telah diberikan sebelumnya, atau menggunakan modul ajar ini. Tapi modul ajar ini tidak bisa seluruh yang memberikan satu kelompok hanya satu. Jadi sama-sama aja akan mengerjakannya. Oke. Oke, LKPD-nya dan modul ajar telah Bapak berikan. Kita lanjut ke pembahasan yang di depan. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan bahwasanya turunan akanannya memiliki banyak turunannya. Pertama, halo alkana, kemudian alkohol, terus ester, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Semua nama-nama ini memiliki gugus fungsi yang berbeda. Ada gugus fungsi halo alkana itu tergantung adalah simbolnya X. Bukan berarti X ya. Dalam unsur kimia kan tidak ada X. X ini adalah ilustrasinya, yang dimana X ini adalah golongan bagi unsur golongan 7. Siapa saja golongan 7? Ada klor, bromium, dan iodin. Nah, inilah yang menjadikan unsur-unsur yang di posisi halo alkana. Jadi nanti rumusnya seperti ini: R ikatan tunggal X. Nah, contoh dan nama-namanya ya 3Cl, yang dimana disebut klorometana. Kenapa klorometana? Karena Cl ini adalah kloro dan CH3 ini kan metana. Nih. Nah, maka disebut dengan klorometana. Oke, yang kedua lagi alkohol. Karena kita di hari ini hanya pembahasan tentang alkohol dan halo alkana, maka dua ini dulu yang kita bahas. Yang lain akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Alkohol, gugus fungsinya adalah OH, OH atau rantai karbon berikatan dengan OH. Kita ambil contohnya etanol, yang dimana etanol itu C-nya ada di 2, CH3, CH2, OH. Itu gugus alkoholnya. Kalau digambarkan untuk yang pertama nih ya CH3, berarti hanya ada 3 nih. Nah, ini Cl-nya. Ini disebut dengan klorometana. Ini nyatu ya namanya. Kemudian yang kedua, etanol. Etanol itu metana, etana, berarti C-nya 2. Nah, hanya di sini berapa? 3 ditambah 2, 5. Makanya nih, C yang pertama kan memiliki hanya 3, berarti hanya ada 3 di sekitarannya. Kemudian C yang kedua hanya ada 2, berarti ada 2 di sekitarannya. Yang terakhir gugus alkohol, OH, maka OH-nya di sini. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya fokus kita kepada gugus alkohol. Nah,
Bisa kalian lihat pengertiannya adalah senyawa organik yang mengandung gugus OH atau hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh atau sp3. Ini adalah jenis ikatan SPDF yang dipelajari kelas 10 itu. Ini membedakannya dari fenol. Fenol adalah O saja. Kalau alkohol itu O sama H. Ini akan bisa kita lihat sebelumnya nih. Nih, fenol. Nih. Etannya adalah fenol nih. Nah, beda kan? Ya. Yang satu ada H, yang satu ada hanya O. Oh, saja. Nah, oleh karena itu tanpa hidrogen. Ciri-ciri khas alkohol adalah hidroksilnya OH, memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkana padanya karena ikatan hidrogen antar molekul. Terus beberapa anggota paling sederhana larut dalam air dan bersifat polar karena gugus OH. Makanya itu dalam parfum kita itu kan rata-rata yang digunakan adalah larutan alkohol. Karena kalau dipaksakan pakai air, dia kayak macam apa? Tidak larut. Macam ada pembatas dalam parfum kita tuh. Nah, kemudian apa lagi Pak? Titik didihnya tinggi. Kenapa titik didihnya tinggi? Contoh dalam bensin kita itu, bahan bakar motor tuh. Kalau seandainya titik didihnya seperti air, nyala mesin tuh, paling setengah jam langsung habis air. Kalau bahan bakarnya air, tapi karena bahan bakar kita itu sifatnya sama, memiliki hidroksil OH, maka dia tuh lambat. Walaupun mesin itu sepanas apapun, alkohol itu tetap ada gitu. Paling dia menguap sedikit demi sedikit. Nah, jadi bisa dibilang kenapa Pak bensin kami, mesin motor kami lebih boros bensinnya. Ya, bisa jadi mesinnya sangat panas betul, makanya tuh mudah cepat menguap bensin tadi. Atau bisa jadi memang bawaan dari produk mesinnya itu. Ya, kalau pakai oplosan gimana Pak? Ya pakai oplosan nanti air itu lah yang akan terdiam nanti tuh. Jadi bensin oplosan ya. Selanjutnya, ini struktur dasarnya nih. Kalian bisa perhatikan adalah OH. Ujungnya adalah OH sini. Dan penamaannya dari awalnya metana menjadi 0. Dari awalnya etana menjadi etan. Dan yang terakhir dari awalnya propana berarti 0. Artinya setiap awalan yang dulu adalah alkana, yang awalannya ana. Kalau kalian jumpa alkohol berarti apa? Alkanol. Metanol. Nah, contoh misalkan metana. Ini kan awalannya met ya. Maka kalau kita di alkohol, met, nih anol ini yang dipakai. Anol. Ini C-nya 1. Kalau C-nya 2, metana, etana. Et, ujungnya ana, ana. Berarti di sini et, anol, etanol, dan seterusnya. Nah, seperti itu penamaannya. Oke, ini jenis alkohol dan klasifikasinya. Ada yang primer, sekunder, dan tersier. Apa bedanya nih Pak? Primer, sekunder, dan tersier. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya, bahwa primer itu adalah gugus OH terikat pada atom karbon yang hanya memiliki satu atom karbon lainnya dan 2 atom hidrogen. Ini contoh etanol. Etanol katanya adalah contoh dari si etanol. Berarti C-nya ada 2. Ini hanya 3. Ini hanya 2. Ini OH. Ini adalah alkohol primer yang terikat hanya satu atom C. Nih, satu atom C saja. Ini yang primer. Kemudian selanjutnya sekunder. Apa contoh di situ? Isopropanol. Propanol. Berarti seperti ini. Isopropanol. Berarti propanol.
metana, etana, pro. 3 ya. Iya. Nah, 3 maka seperti ini. Nah, ini hanya 3, ini hanya ada 1, ini 3. Nah, Ya. 2 propanol. Oke, ini 1, 2, 3. Rantainya, rantai ke-1, rantai ke-2, rantai ke-3, dan OH-nya ini sama di sini. Dan saat ini adalah terdapat J yang di setelahnya. Ini kan di nomor 2. Setelah dari nomor 2 itu ada nomor 3. Nah, yang jadi iso atau alkohol sekunder ini adalah dia terikat sama 2 atom C. Atom C yang di sini dan di sini. Kalau yang tadi hanya di sini saja nih ikatannya nih. 1 atom saja. Nah, dan yang terakhir tersier. Berarti ini 1, bisa dibilang 1, ini 2. Berarti tersier ini adalah 3-nya. Nah, bagaimana bentuknya? Contohnya apa tuh? 2 metil, 2 propanol ya. Propanol, metana, etana, propanan. Oke, metana, etana, propanan berarti 3. 1, 2, 3. Terus di dalam di lantai 2 ada metil ya. Ya, 3 metil. Kemudian OH-nya di situ. Nah, di sini di 2 ini ada OH. Nah, saat ini OH berikatan sama 3 atom C. Nah, makanya ini yang terpenuhi tersier tadi. Ini CH3. Ini C saja, tidak ada lagi tangannya, ini sudah 4 ikatannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelum kalian masuk ke pengisian RKPD ya. Nah, jadi intinya gugus alkohol kalian bisa lihat yaitu gugus yang memiliki fungsi OH-. Kemudian alkohol itu terdiri dari sekunder, primer dan tersier. Dan kalian bisa lihat contoh-contohnya tadi ada gugus fungsi adalah gugus yang berbeda dan atom yang berbeda dari atom yang lainnya. Seharusnya kan C sama H saja. Nah, dalam kenyataannya rantai hidrokarbon itu ada yang mengikat selain C sama H. Contoh seperti senyawa alkohol itu, yang mengikatnya adalah OH-. Oleh karena itu, gugus fungsi dari alkohol itu adalah OH-. Oke. Selanjutnya kita masuk ke alkana lagi. Nih, halo alkana. Halo alkana ini adalah salah satu turunan hidrokarbon yang dimana turunannya ini memiliki ikatan dengan gas dengan golongan 7 atau golongan halogen. Nah, bagaimana pengertiannya? Nah, ini ya bisa kita lihat tujuan kita untuk mendalami tentang alkana sama seperti tujuan yang telah diutarakan di awal. Apa itu alkana? Alkana adalah senyawa organik yang berasal dari alkana. Nah, lagi-lagi semua berasal dari alkana ya, makanya disebut turunan alkana materi kita nih. Di mana satu atom atau lebih atom hidrogen diganti oleh atom halogen. F, Cl, Bri. Hanya 4 ini saja. Jadi selain daripada unsur ini, maka dia bukan haloalkana. Nah, senyawa ini memiliki rumus umum R ikatan tunggal dengan X, di mana R adalah gugus alkil dan X adalah halogen. Nah, ini dia ya untuk struktur haloalkana. Atom halogennya fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, memiliki sifat kimia dan sifat fisik. Sedangkan gugus alkilnya adalah metil, etil, propil, dan lain-lainnya. Ini nanti yang akan mengikat di halogen tadi. Ini adalah tata cara penomornya sudah Bapak ajarkan.
dan mendalami. Kemudian yang utama adalah nomor, kemudian penamaan halogen, penomoran rantai, dan susunan alfabet. Nah ini dia nih ya. Ini adalah contoh dari rantai haloalkana tadi. Halogenisasi alkana. Ini adalah pembuatan dari struktur alkana. Mula-mula unsurnya adalah propena ketemu sama halogen bromida. Nah, terjadi reaksi halogenisasi maka menjadi 2 bromopropana. Oke, sebelum masuk ke RKPD kalian harus tahu dulu penggunaan haloalkana ini apa. Nah, pertama kita bisa lihat di industri pemadaman api. Perlu kita ketahui ya bahwa dalam senyawa apar itu adalah alat pemadaman api ringan, alat pemadaman api ringan, makanya disebut apar, yaitu yang tabung merah yang biasa di tempat-tempat tertentu itu. Nah, senyawa yang di dalamnya itu salah satunya mengandung haloalkana. Apa bedanya sama dengan air? Kalau air, seandainya kalian melihat nih ada kejadian terjadi kebakarannya di kita ambil contohnya yang biasanya apar itu kenapa bisa lebih efektif. Nah, kebakarannya di konsleting listrik. Kalau kita siram pakai air apa yang terjadi? Menambah nyentrum dia kan, karena air itu menghantarkan arus listrik. Nah, oleh karena itu bagaimana Pak solusinya? Kita gunakan apar tadi. Apar dia bisa dibilang campuran dari air dan larutan yang lainnya, sehingga dia itu bisa meredam aliran listrik tadi. Apalagi kalau terjadi apinya yang sudah membesar, itu kita kalau mengambil air kan lebih repot, cari tempatnya lagi, cari sumber airnya lagi. Tapi kalau apar ini sudah dikemasnya dalam bentuk praktis, untuk tabung yang dimampat dengan tekanan tinggi, maka kalau kita lepas jaringnya itu kita on-kan jembur dia. Nah, itu karena tekanan tingginya tadi itu mendorong untuk keluar. Kalau air tidak bisa kita buat seperti itu. Nah, sifatnya aerosol apar itu. Jadi kalau kita siram ke tangan dingin gitu. Kalau mau coba aja bakar rambutnya kan, nanti siram pakai apar. Selanjutnya anestesi. Anestesi ini adalah bius. Nah, kenapa bisa orang-orang operasi itu pakai bius? Bayangkan aja kalau tak bius. Jangan itu, ambil aja bisa pilet, iris. Nah, haloalkana ini manfaatnya adalah dia sebagai campuran dalam bius tadi. Sebenarnya Pak, kalau kita di bius itu bedanya sama kita non di bius itu apa ya Pak? Kalau di bius itu sakitnya tuh ditunda aja Pak. Nanti akan terkumpul semua sakitnya dalam satu waktu, yaitu saat efek biusnya itu habis. Nah, makanya kalau misalkan orang-orang habis operasi itu kan efek yang dirasakannya itu dia tidak mengalami sakit, misalnya, tapi dia sulit mengendalikan badannya. Ini contoh kayak pengalaman istri Bapak ya, di anestesi kan, operasi lahiran sesar atau apa. Itu dia mendengar kok, saat perutnya dibelah, apa-apa aja obrolan si dokter tadi, apa-apa aja obrolan si tukang bedah tadi, penting kan? Mendengar dia, tapi matanya tuh berat untuk dibuka. Ya karena di anestesi tadi, di virus tadi. Nah, sehingga bisa dibilang ya tubuhnya ini mati sementara, tapi otaknya ini tetap bekerja. Makanya saraf-saraf seperti telinga masih mendengar, kemudian untuk mata bisa melihat tapi berat ngantuknya bawaannya. Tapi setelahnya itu semua sakit dibola, digunting, disayat, itu terkumpul dalam satu waktu. Nah, kenapa Pak kadang bisa tidak merasakan sakitnya? Ya karena bisa jadi saat mengalami titik kritikal tadi itu kita dalam kondisi lagi tidur. Maka pas kita habis masanya, tapi kita kondisinya tidur nih, pulas, tapi habis masa biusnya, maka otomatis risih langsung kita untuk tidur. Betul. Nah,
Kadang-kadang bisa jadi kayak orang kesurupan, padahal dia lagi tidur. Nah, itu rasa sakitnya itu langsung dikeluarkan. Seperti tertunda sementara rasa sakitnya. Pas udah habis biosnya, kerannya dibuka, langsung semua sakitnya tuh Oh iya betul. muncul. Ketika habis bios ya. Nah, itu habis bios istilahnya tuh. Nah, halo Alkana ini salah satu manfaatnya di situ. Nah, betapa banyaknya untuk manfaat dari turunan Alkana tadi. Jadi bisa dibilangnya untuk dunia farmasi lah yang paling banyak tentang kimia organik ini. Maka dari itulah kalau seandainya kalian besok itu ada yang kuliah mau mengambil mau mengambil farmasi obat-obatan, kalian wajib menguasai kimia organik ini. Nah, selain itu apa lagi kegunaannya? Ada pelarut, ada pestisida, ada reagen. Gitu. Nah, dampak lingkungannya apa Pak? Ya karena banyak hal yang membawakan positif tentu ada juga dampaknya. Nah, seperti bios tadi kan dampaknya apa? Kalau disalahgunakan orang bisa menggunakan ke dirinya sebagai narkoba gitu. Narkoba itu kan bahasa istilah menyalahgunakan si anestesi atau bios tadi. Sebenarnya dia itu bahannya sama atau kayak bios. Apa buktinya Pak? Ciri-cirinya saat ada orang yang pengguna narkoba itu secara teoritis dia mengalami halusinasi, tenang, ya tenang sesaat, ya karena merasa dunia-dunia yang dilewati dipikirkannya itu hilang sementara, seperti dunia yang bahagia gitu. Kemudian selain itu dipukul pun dia tidak merasakan. Nah, dipukul dia tidak merasakan, dipotong tangannya pun dia tidak merasakan. Maka dia kalau lapor motor kan terjatuh, rasa sakitnya itu dia tidak merasakan. Nah itu kurang lebih sama, cuman bedanya narkoba ini kadarnya tuh sangat tinggi. Nah, kalau bios itu sudah dihitung-hitungnya bahwa untuk berat badan segini dan biosnya cukup 2 jam, hilangnya harus kadarannya segini. Gitu. Nah kadang narkoba itu melebihi batas, bahkan kadang semalaman dia kan merasakan selena gitu. Itu dia tuh makanya salah satu dari dampaknya pasti akan ada. 2 hari. Siapa yang pernah merasakan 2 hari ya? Nah itu jangan pernah, karena kalau udah mencoba berarti itu akan ikut ketagihan secara teoritis. Oke, itu dia ya tentang halo Alkana. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Berarti di halo Alkana ini di bawah dari Turunan bisa dibilang turunannya ya. induk awal ilmunya tuh adalah Alkana. Nah, Alkana nih. Nah, Pecahannya apa ya? ini pecahannya nih. Ada alkohol, ada halo Alkana, ada asam karboksilat. Nah, yang di saat kita pelajari hari ini hanya 2 ini saja dulu. Yang lainnya nanti. Karena keterbatasan waktu. Pokoknya dengan ini di kantor. Tidak. Pakai apa? Gamma ya. Ini namanya AI Gamma. Medwave Gamma. Bayar. Tidak berarti. Asal dia pas yang 2 yang sepertinya. Oke ya. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke pembahasan praktek. Nah, kalian silakan isi RKPD-nya terlebih dahulu secara berkelompok. Dibagi saja ya. Dan dapat beritahu nih yang mana aja yang harus kalian kerjakan. RKPD itu menyeluruh tutup sampai seluruh materi. Nah, yang harus kalian kerjakan itu cukup poin ini saja nih. Pertama, struktur dan tata nama. Nih, yang di halaman paling depan. Ya, setelah itu masuk ke pada ini kegunaan halo Alkana. Nah, 2 tabel lah ya. Dan yang terakhir 3 lah tabelnya nih. Yang terakhir ini yaitu bukan tabelnya, pernyataan 1. Lembaran ketiga pernyataan 1. Tadi apa itu alkohol primer, sekunder. Nah, coba dituangkan terlebih dahulu. Terus
halaman itu halaman ketiga tadi kan, lembaran ketiga. Terus masuk ke nih halaman penggunaan alkohol, halaman terakhir, lembar terakhir. Penggunaan alkohol di bidang kedokteran apa? Penggunaan alkohol di rumah apa? Dan yang penerapan kehidupan sehari-hari kita yaitu pembuatan alkohol dengan proses fermentasi. Siapa yang pernah buat apa ya tentu tahu nih caranya nih. Nah, pada proses ini urutannya belum tepat. Nah, jadi kalian silakan berikan urutan yang lebih tepat. Mungkin dikasih simbol huruf A lah terlebih dahulu. Kalau fermentasi dari pinus Fermentasi nama? dari pinus iya yang dari pinus dari minuman Ya. Oh, ini apa? Kelapa, air kelapa. Wah, dan minus apa? Ujung-ujungnya itu. Istilah minuman soda. Minuman soda bisa juga, tapi minuman soda itu lebih banyak karbon dioksida. Boleh? Mana HP-nya, Tre? Deh, dua. Ada yang bilang? Bilang terlebih dahulu. Yang memudahkan kawan-kawannya nih. Ayo, nah, selesai. Ada yang bawa HP? Satu pun ada yang bawa HP? Yaudah, isi aja jangan materi. Ada aja. Nih, karena setiap yang kalian kerjakan tuh ada di KPD yang mana tadi? Ah nih, yang ini nih. Semuanya ada di sini sudah otomatis. Cuman bahannya tak bisa menjadikan semuanya. Bagi-bagi aja, satu orang yang tampil pertama, orang yang berikutnya tampil kedua. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan disampaikan ya presentasikan jawabannya. Sampai kita bandingkan jawaban dari kelompok lain. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit ya dari sekarang. Ya. Kembali kalian mengerjakan itu, Bapak akan menilai aktivitas kalian ya dalam prosesnya. Jadi ingat ya, kita lebih karena kita ini adalah pembelajaran yang dalam, kita lebih menekankan proses yang kalian kerjakan. Bapak harap kalian punya setelah dalam proses ini menemukan sikap gotong royong, kemudian berpikir kritis, kemudian kejujuran kalian. Nah, hal-hal itulah yang paling utamakan dulu dalam proses pembelajaran ini. Nah, kembali kalian mengerjakan, Bapak akan melihat penilaian individu, baik itu kemandirian kalian, komunikasi kalian, dan yang lain-lainnya. Oke, 20 menit dari sekarang ya. Ada kan tambah 4 tabel. Satu tabelnya menit selesai. Kita sampai pukul 2.30. Kita ada 2 jam pelajaran. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak sambil dibantu. Tidak yang bagian Bapak kasih tahu tadi. Ada yang nandai nih, apa aja yang diisi? Nah, tuh. Juga sih. Semester berapa nih? Bertanya. Kalau mau tanya nanti sisa. Berapa? Sisa boy. Kalau mau tanya sisa di jalan. Boleh pakai aja. Boleh. Apa kalau bisa ya. Dan uang Kalian sih minta cepat. ujung. Bisa ya. Ada. Ujung. Ada apa yang boleh digunakan? Baru 50 menit ya. Kita udah 190 menit. Oke, kembali kalian mencari ya. Nah, ini ada contohnya. Bapak ini satu contohnya. Ini satu. Lagi ini juga
Orang ada telinganya, enggak ada di mana. Kamu apa gini? Ini kan kamu enggak minum. Semuanya perhatikan dulu sebentar ya, Bapak ambil waktunya. Siapa? Nah, ini contoh dari senyawa metanol. Nah, ini dilihat senyawa metanol. Ada atom C, yaitu disimbolkan dengan warna hitam. Atom hidrogen disimbolkan dengan warna putih, dan atom O disimbolkan dengan merah. Nah, O ini berikatan sama H. Nah, karena dia dua tangannya. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah metanol. Jadi kalau ada yang membayangkan bagaimana struktur dari metanol, bedanya dengan metanol apa, Pak? Nah, bentar Pak. Pembersih sepatu itu kan Di rumah ya. sepatu kan juga. Oh ya, Apa? Aku ini bisa juga untuk bersih sepatu kan, Pak? iya apa kan? Untuk menghilangkan Iya. menghilangkan kuman-kumannya. Hand sanitizer. Ya, bisa mulai. Di rumah pun ada namanya namanya. Sanitizer, oh. Ini apa ini? Pembersih apa ini? Apa lagi? Ya, sudah jelas nih. Yang satu, jadi yang kanan bapaknya adalah metana. Yang ini metanol. Pembersih itu. Nah, Oksigen. oh ini lah. Makanya ini disebut dengan gugus fungsi tadi. Ini adalah gugus fungsinya. Iya lah, bisa. Sifat keras dari alkohol ini pakai. Pembersih muka, pembersih wajah. Dia lagi bilang keras nih. Utamakan dulu ya. Di bagian apa? Di lembar terakhir yang lembar keempat tuh. Apa ya dia? Kau tidak apa? Ngeles. Kau menggunakan minyak. Oke, semuanya perhatikan lagi Bapak Larat ya. Untuk tabelnya fokus ke tabel 1. Ke halaman 1 yang pertama ini. Hanya dua saja lah kita kerjakan untuk tabel. Tabel yang ini, yang pertama, sama tabel yang terakhir nih. Oke, ini kegunaan alkohol nih. Dan jangan lupa nih yang fermentasi. Ya itu saja. Lembar pertama, lembar terakhir. Ya dua tabel. Dua tabel, satu susun kata, susun kalimat. Kata. Itu saya yang kerjakan. Ini siapa? Obat ya? Pertanyaan satu. Kerjakan dulu. Mas ya. Kerjakan. Pertama, praktikan ini. Video. Pengering muka. Hai, pertanyaan. Guys, 10 menit lagi ya. Ini belum nih ada lagi.
Gimana bubuk hidroksi ya? Ini kau ini kok nih apa ini? Iya, kau ini. Kau itu tuh rasanya yang minum rumah tuh. Itu apa yang terakhir? Pembuatan kapal. Oh ini. Iya. Oh ya waktu Pak ya. Ada satu yang pertama nih. Oh, enggak. Pembuatan kapal. Udah dua aja Pak. Pak, gimana kan ya nomor-nomornya ini kan dipindah Buat aja lah huruf A kan. Huruf A setelah A kan B. C. Itu aja lah huruf. Untuk tabel yang satu itu kalian nanti dimintakan untuk mempraktikkan ini ya, langsung buat strukturnya. Unit ini. Gunakan contoh. A plus A untuk A penting. Ya, betul kan? Kita tahu. Ini yang terakhir. Kalau udah kamu tinggal makan deh. Kegunaan alkohol sama Itu dulu. belum Saya buka ya kan? gunakan semua fasilitas di menghilangkan nuansa Iya deh, sabun tuh. Lagi. Dipaksa. Jadi Sudah luka, jatuh di rumah taruh balusur ke rumah Iya, kita cari deh. ini biarkan aroman tersebut dingin. Kenapa ya? Kalau dingin tadi itu. Iya. Ini lah. Ini angkat dan tangan lepaskan dalam nafas plastik. Sanitizer untuk Oh ini kabur ya, biarkan dingin baru kaburkan lagi, Pak ya. Coba tanya sama yang sudah pernah buat. Coba pengalaman yang pernah buat siapa? Masa lagi panas kabur? Iya, siapa yang pernah mandor atau yang buat? Nah, pokoknya itu masih berantakan tuh pembuatan tabelnya itu. Cari caranya berurut. Kasih aja simbolnya huruf A, B. Kita bandingkan dengan kelompok lainnya. Caranya berbeda. Bayarkan aja lah dalam kehidupan sehari-hari apa yang punya kalian temui di alkohol. Ya.
Tadi kayaknya ini. Apa yang kalian rasakan? Betadine itu bisa ngilangkan gimana ya? Aronan tuh apa? Aronan tuh apa, Pak? Aronan ya? Kayak apa? Mengantuk-antuk. Aroma nasi ya pernah ya, tidak dengan aroma nasi. Itu berarti gitu aronan. Apa bisa dibilang campuran nasi sama air atau pulut sama air ya? Aronan mahal. Cara membedakan 11 ya, cara membedakan satu besar sama 11 ya kan? Ya. Tuh. Nih, cara kamu coba ditulis. I satu L kecil. Apa bedanya ini sama ini? Namanya pagi ya. Itu tuh tidak ada. Jadi membedakan. Yang ini tidak ya? Ini tidak ya? Kelompok satu tadi sudah. Wih, matanya mau berapa? Ada Apa? Oke. Untuk presentasi berikutnya kita minta dari kelompok 3, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyampaikan hasil kerja sama kami. Ya. Yang pertama, tugas pertama akan disampaikan oleh Sida. Berarti tabel yang kedua lagi yang nomor 2-nya yaitu C2H5Cl. Apa aja jawabannya? Sampai yang keempat. Terus Sida. Ini rumus molekulnya adalah C2H5Cl. Ah, coba satu orang menggambarkan. Yang lainnya membacakan langsung. Tidak dikasih pakai molekulnya aja. C itu merah hitam. Yang hitam. Berapa nanti? C apa? C2H5Cl. C. CL itu jauh. C. Nah, strukturnya yaitu CH. Sakit lagi. Jangan apa Rasida juga yang lain tuh. Rasida bacakan, yang lain bantu. Putra. Putra. Nggak bingung apa deh. C. Hitam. Ini H. Ini merah satu nih. Baik kan kelaran tuh. Hijau. Cabut. Nah, Hijau. kayaknya berapa? Nah ini semua. C2H5. C2H5, C-nya 2. Ini C-nya ada 2, H-nya 5. Oh. H-nya 5. Nah, H-nya 5. Ambil. 1. Nah, terus bacakan lagi yang nomor lain. Sembari apa? Ini bapak bantu ya dulu untuk yang selanjutnya kamu bisa hitungnya. IUPAC-nya monoklora etana, trivialnya etil klorida. Sama ya?
ini adalah yang nomor. Aku yang tahu. Kerjakan. Oke, bandingkan ya. Ini adalah nomor 2 nih. C2 hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C-nya 2, 1, 2 dan C-nya satu nih. Ini sebagai rumus fungsinya. Ya. Oke. Terus yang 3, nomor 3 lagi Pak. Ya. Ambil nomor 3 lagi. Nomor 3 yaitu C2 H4 Cl2. Kemana boy? Dia ngerti Pak. Ya. Coba buat masing yang kalian masukkan. Empat. Yang 2. Yang dikasih nih. Dari hijaunya di bawah ya. Yang nomor 2 Pak. Ya, kalau apa? Unsurnya apa tadi? Dikloro. Hijaunya ada 2. Apa Ya, sih? C2, Apa sih? H4, Cl2. Ini sebelahnya iri banget orangnya. Iya situ ya duluannya. Ya, sih. Daripada sini nyontek, Ih, nggak paham dari mana sih? Di situ iri. Iya, terus pada berkaca lupa bertindak. Yo. Nanti kasih kode sehari 5 menit lagi. Berapa? Tadi berapa? Sampai 15 ya Pak? Oke Pak. Yo. Buat. Dikloro. lah duluan nyampe SDM rendah, duluan nyampe di 1,2 ya. Nah, oke semuanya perhatikan nih. Ini ya. Nah di sini kan C2 H4 Cl2, di sini C-nya 2, ini C. Ya, benar. H-nya 4, 1, 2, 3, 4. Dan Cl-nya 2 ini. Iya, sama. Namanya. Strukturnya Cl, CH2, Cl. Kemudian PaC-nya 1,2 difluoroetana. Dan trivialnya etilena klorida. Ya, sama. Nah, yang terakhir CCl2 N2. Ini satu. Ini 1. Ini 2. Ini tidak ada namanya. Nama itu si dia juga. Ya, boleh saja. Dari pasti ngomong ini aja. Ini kita bagi hitam kan Pak? Ya, pakai satu saja. Yang putih pakai. Yang putih satu. Pak. Dari Bapak enggak? Cl2. Kalau penting Pak. Dia terus jalan. Itu jauh juga. Berarti ini aja Pak. Kayak gini Pak ya. Lihatkan tuh. Putih atau masih ada? F1 apa Pak? Hidrogen. Pak, F1 apa Pak? F itu hijau. Hijau Pak. Lagi-lagi sama saya semua yang hidrogen kalau hijau. Kalau warna biru kan apa Pak? Hidrogen. Ah ya. Masih apa? Nah, berapa tadi? C, Cl2, F2. Ini C mana? Iya kan? Yang mana ini? Hijau ya, hijau. F2-nya ini. Oke.
Ya ilustrasinya CL2-nya ini. Nih, Ya pendek, ya. F-nya 2 juga kan? Panjang. Kebetulan di sini untuk unsur F sama CL itu Sama. karena monomer kita terbatas warnanya tidak buat sama aja warnanya. Tapi Ya. ini halogen semuanya nih. Itu tangannya menyatu satu. Iya, Pak. Kalau yang lain beda nih. Merah ini tangannya 2 atau oksigen. Biru ini adalah nitrogen, tangannya ada 3. Jadi tidak ada yang tangan satu kecuali yang hijau. Oke, jadi semua sama ya jawabannya ya. Ya lah, kalau gitu kita kasih aplaus dulu untuk kawan-kawan. Kembali lagi ke pokoknya. Terima kasih. Saya akhiri ngobrol di Selanjutnya sebelum kita coba akhiri, Bapak memastikan terlebih dahulu siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini. Bapak kita panggilnya. kalau dia itu hitam, itu putih. Teguh, coba diri bro, apa? Yang kali yang mendapatkan pada hari ini pembelajaran kali ini. Pak, Jalil. kesimpulan pada hari ini Kita dapat mengetahui apa itu alkana, fungsi alkohol dan Kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Benar, kita kasih tepuk tangan lagi. Nah, selanjutnya coba yang perempuannya, salah satu dari perempuan. Siapa yang mampu menyampaikan? Rasida. Rasida. Jadi Rasida, apa yang kamu tahu? Saya bisa mengetahui hitam itu C itu hitam. Apa Rasida tuh? Hijau. Udah kita Hijau ada sejarah. Ya. Ininya baik. Mana Rasida? Ayo, sampaikan. Iya, kamu dapat siapa aja? Kadang praktek tuh polikopnya juga boleh. Praktik kali ini ya. Ini lebih banyak ya. Jadi kita dapat mengetahui tentang tadi alkan yaitu ada seperti alkohol, Sama. Kalau sama aku. Karena ini kita dapat mengetahui tentang yang kalau yang C itu berwarna hitam, dan yang A itu putih, kalau yang CL itu Benar ya. Terima kasih Rasida. Tepuk tangan dulu untuk Rasida ya. Terakhir sebelum kita tutup, Bapak mau memastikan terlebih dahulu atas pemahaman kalian. Coba kalian siapkan kertas 1 lembar untuk sebagai kuis kita pada hari ini, menguji bagaimana pemahaman kalian. Boleh, Pak. Kalian gunakan aja ya di kertasnya LKPD nih, di halaman terakhirnya. Oke, aku bacakan soalnya ya. Di mana, Pak? Kertas MDF ini, Pak. Ini yang ini, kertas LKPD Pak, tapi bagian akhirnya nih, belakang. Nah, bunyi soalnya adalah apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan halo alkana dan alkohol? Halo alkana dan alkohol. Ya, halo alkana dan alkohol. Dan tuliskan perbedaannya. Dalam kurung gugus fungsi. Dan soal yang terakhir, tuliskan perbedaan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Tuliskanlah pengertian dan perbedaan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ya. Sekunder, dan tersier. Oke, 5 menit dari sekarang. Sekunder dan tersier. Dalam sekunder ini juga Yang mana
Diskusi ya. Oke, silakan kerjakan masing-masing ya sebagai bentuk kepemahaman dan melihat bagaimana kemampuan kalian setelah mempelajari yang ada hari ini. Disarankan dikerjakan masing-masing. Satu menit lagi. Oke, waktunya habis, sudah dikumpulkan. Oke. Jangan lupa modal ajarnya dikumpulkan juga. Lagi asli-aslinya berdalek, topik punya. Iya, boleh jadi dulu. Wah. Silakan kalian kembali ke posisinya. Coba tutup. Seluruhnya Bapak rasa juga untuk pertemuan hari ini turun daripada itu, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Di pertemuan berikutnya di tata nama dan turunan yang berikutnya turunan akan yaitu tentang Excel dan asal kabel surat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, biarkan adonan tersebut dingin. Yang keempat, taburkan ke ragi di atas ketan hingga merata. Yang keenam, tutup rapat-rapat dan biarkan beberapa hari hingga dia jadi tape. Lagi masak ya dulu. Masak ketan. Masak dulu, Masih tadi Pak. dimasak ya? Masak dulu. Silakan, ini kan dari kami. Iya. Ini sebenarnya Kan kata Bapak boleh menyampaikan ketika Ya, berbeda. Iya, tapi kan jangan seperti ini. Yang kita sepakat itu yang pertama apa? Cicil ya. Cici. Cicilnya setengah kilo ketan bersih-bersih. Ada. Ya. Benar ya, satu udah. Bicilah ketannya. Lanjut, Pak. Yang kedua, kami mengambil kukus aronan. Karena dimasak dulu, Pak, baru dikukus. Masak sama kukus. Pak, Kami ini kukus kukus dulu, sama. Pak. Kami. Beda, boy. Masak tuh dimasak. Kukus tuh bawahnya air, atas dalamnya dikukus. Ini masak Masak tuh dengan air. Kalau misalkan Iya. misalkan nasinya, kalau dulu kan sebelum ada minyak Iya, dulu, masak dulu. diharum dulu. Iya, Setelah itu baru minyak ke wadah kukusan. Nah itu ya, Berarti masak dulu, Pak ya. dimasak terlebih dahulu. Kentrung. Nah selanjutnya apa? Biarkan adonan dingin. Cantik. Iya, dinginkan dulu adonannya ya. Mantap. Terus taburkan lagi. Jadi no, apa yang ini no? Taburkan lagi, Pak. Benar ya? Kami tidak, Pak. Kami kukus adonan kan tadi kan masukkan beras ke dalam air, ya kan, Pak? Ya. Nah, baru kita kukus. Tapi seperti itu, Mbak. Kan kita kan masaklah beras dengan air. Kita masak berasnya dengan air. Terus kita kan matang, kita kukus dengan matang. Iya. Baru kita tunggu sampai dia dingin, baru kita tabur. Ragi baru ditutup rapat-rapat ya. Kita tutup rapat-rapat seperti itu sih. Saya, Pak ya. Di rumah saya. Entahlah rombongan teman-teman yang sekalian yang ada di sini. Ya kan teman-teman? Tetap Ya. masak dulu, Pak. Baru dikukus. Yang kata Dino tadi kan beras dan masak dinginkan. Kukus. Ya dingin, Pak.
Untuk yang pertama, A-nya adalah cucilah setengah kilo beras ketan bersih. Sama ya. Kemudian lanjut, masaklah beras ketan itu dengan air. Berarti beras ketan dengan air di wadah tempat tadi. Nyalakan dah tuh untuk kondisinya apinya nanti ya. Setelah itu Biarkan. Dinginkan dulu, bertaburkan lagi Pak. Berkukus. Iya. Berdiam. Kalau kamu enggak, kami makan aja ya. Jadi tuh Kak, memang jadi bukan panas. Kamu kukus sama saya ya. Udah lagi apa lagi aja? Gimana Pak? nih, setelah itu dimasak beras ketan dengan air tadi, kan dimasak tuh. Nah, sudah meresap tuh airnya ke dalam ketan tadi. Maka biarkan aronan tersebut hingga dingin. Nah, setelah itu barulah kalian lanjut ke tahap taburkan lagi. Salah semuanya. Taburkan lagi itu di proses Ulang dia semua tak. Kan itu kan saya saja. oh ya, benar taburkan ragi dulu. Taburkan ragi sebelum dipindahkan ke wadah kukusan. Nah, didinginkan tadi kan, ditabur raginya. Setelah itu baru pindahkan ke kukusan. Kukus adonan tersebut hingga hampir matang. Nah, setelah ada matang, barulah tutup rapat-rapat. Dikukuskan atau ditaruh ditutup rapat-rapat? Tutup rapat-rapat tuh untuk meninggalkan terakhir ya. Masa dibungkus 3 hari? Kukus adonan tersebut hingga hampir matang. Hari raya hari H. Sudah matang. Sudah matang, dia kan pindah ke mana? Di bakul-bakul hitam ya kan? Iya Pak. Orangnya. Ini 3 hari raya deh Pak. Sampai tak boleh diintip, tak boleh dibuka kainnya. Pokoknya dibiarkan selama 3 hari. Makanya terakhir itu tutup rapat-rapat dan biarkan beberapa hari. Bukan 3 hari ini, Jadi kau gimana kan? Pokoknya 3 hari biarkan keburu habis. Jadi apa? Bukan. Berarti 1, 2, 4, 5, 3 dan 6. Oke, seperti itu ya. Gimana? Apa? Berarti tidak ada lagi perbedaannya ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 nih. Oke. Awal Dah. Aku nggak bisa. Ya, iya, nanti. Sekian dari